Nah, ini merupakan pintu masuk Bromo Tengger Semeru via jalur Lumajang. Di sebelah kanan tadi ada pos perizinannya ya. Nah, ini teman-teman, kalau udah di sini berarti kita sudah masuki Desa Ranupani. Nah, di kiri ini adalah gerbang untuk pendakian ke Gunung Semeru. Nah, ini merupakan pos pendakian Gunung Semeru. Nah, depan ini adalah Ranupani. Tuh, ini kan pohonnya masih hitam semua nih teman, bekas kebakaran tahun lalu. Tuh, ini rest area Ranupani. Banyak mobil-mobil juga di sini. Ini mungkin yang lintas ya, lintas jalur ini maksudnya antara yang mau ke Lumajang ke Malang via jalur ini. Untuk mendinginkan mobil, kendaraan atau rem bisa ngasuh di sini dulu, rest di sini dulu. Cafe yang cukup viral yaitu Bromo Hillside Cafe. Tuh, seperti ini teman-teman isinya. Selamat pagi. Kali ini saya sudah ada di Pasar Senduro ini teman-teman, daerah Lumajang. Mana dalam video kali ini saya akan melakukan video perjalanan full dari Senduro Lumajang menuju Bromo. Jadi video kali ini merupakan video perjalanan yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang akan bepergian ke Bromo tetapi mengambil jalur via Lumajang. Jadi kalau di maps bisa tuh diarahkan ke Pasar Senduro dulu. Begitu dari Pasar Senduro nanti diarahkan ke Bromo. Nah, di depan itu ada pertigaan teman-teman, ada plang di atas itu ya. Lurus ke puncak B29, belok kiri ke Bromo. Dari sini kita belok kiri. Nah, di depan pas itu nggak jauh, sebelah kanan itu ada pura yang cukup besar. Saya lupa nama puranya ya, tapi cukup terkenal kok pura itu. Itu juga bisa dijadikan patokan kalau teman-teman ingin ke Bromo dengan mengambil jalur via Lumajang ini. Setelah dari jalur utama tadi kita belok kiri masuk melalui jalur seperti ini teman-teman. Ngomong-ngomong, hari ini hari Minggu hari Minggu tanggal 13 April 2025, jamnya 9:30 pagi teman. Ini merupakan rangkaian vlog saya, motovlog tepatnya, solo riding muter-muter dari Surabaya ke Bromo sampai ke Lumajang, dan ini balik lagi dari Lumajang ke Bromo teman. Dari belokan situ tadi, pertigaan awal video tadi, itu sudah jangan khawatir akan Desa Burno teman. Jangan khawatir tersesat karena jalurnya cuma satu ini aja teman. Sampai nantinya ke Desa Ranupani sampai ke Bromo. Tanjakannya seperti ini, nggak banyak yang terjal tentunya. Cafe dan Pongs de Burno dan Aurama Resort.
Permisi. Ups, belokan, hati-hati. Oke, saran saya untuk teman-teman yang lewatin jalur ini di fullin ya, untuk bahan bakarnya, bensinnya, baik motor, mobil. Yang pakai kendaraan diesel ya, solarnya diperhatikan, karena sudah nggak ada ini bensin lagi. Mungkin ada nanti Pertasop kecil ya, sebelah kiri kalau nggak salah. Karena sepanjang jalur nanti sampai ke Bromo ya nggak ada, adanya mungkin ya warga-warga lokal yang menjual bensin eceran itu, yang tentunya secara harga jelas berbeda. Sebetulnya sudah pernah saya bikin vlog perjalanan dari Lumajang ke Bromo, tapi sudah cukup lama, setahun lebih ya, mungkin hampir 2 tahun, nggak sampai sih, ya setahun setengah dulu lah. Cuman itu terkendala waktu pengeditan, waktu pertama-tama saya membuat bikin video ya, yang diupload di YouTube, mana saya nggak tahu bahwa apa, setelah diupload itu kecil banget suaranya, nggak kedengeran. Nah, ini merupakan desa Burno, teman. Biasanya nggak terlalu besar sih, dan ini desa terakhir ya, sebelum nantinya akan masuk ini hutan di BTS, hutan tropis yang cukup lebat. Ini sekarang terasa panas banget ya, jam setengah 10. Coba nanti kalau sudah masuk ke hutannya pasti akan teduh, bahkan cenderung dingin nantinya. Nanjak tentu, tapi jalur ini jalur yang saya pikir untuk tanjakannya yang paling landai sendiri. Cuman memang panjang apa jalurnya ini. Ups. Biasanya seperti ini cenderung sepi ya, karena memang desa terakhir sebelum masuk ke area hutan ya seperti ini. Tuh, baru naik dikit aja udah mendung nih. Udah hilang panasnya. Bentar, saya minggir dulu, ngecek ini dulu ya. Bentar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Banyak yang sudah turun juga. Tuh, saya yakin mereka tadi bagi dari arah Bromo. Banyak ya yang turun, tapi ada beberapa tadi yang naik juga, mungkin nanti akan ketemu di perjalanan. Jalur Bromo via Lumajang, nah itu lurus itu ada pelang lagi. Kalau ke kiri ke Gunung Semeru, lurus itu jalan buntu kelihatannya, atau perkampungan warga ya. Kita ambil kiri.
masih naik jalurnya. Nah, ini sudah masukin ladang-ladang warga. Itu merupakan batas antara pemukiman warga terakhir atau desa Burno tadi sebelum masukin area hutan di TNBTS. Nah, ini depan ini banyak rombongan, nggak tahu mereka ke dekat-dekat sini atau naik ke Bromo. Salib aja karena berisik teman-teman. Oke, nampaknya bawa dedaunan sebegitu banyaknya untuk pakan ternak harusnya. Ini bapak-bapak yang bawa ini ya, apa, kayu yang baru saja dipotong kelihatannya. Panen kayu ceritanya. Di kanan ini ada Wana Wisata Siti Sundari. Saya nggak tahu ya model wisatanya seperti apa itu, belum pernah masuk ke situ. Yang tentunya sih wisata alam ya, cuman modelnya seperti apa itu saya nggak tahu. Bentar lagi kalau sudah melewati ini nanti akan ada ini ya, pos perizinan memasuki TNBTS. Pohonnya tinggi-tinggi banget dan banyak. Tuh, ini kita masih di area ladang warga aja sudah dingin, sudah kerasa sejuknya, dan matahari sudah nggak masuk nih di sini. Apalagi nanti kalau sudah masukin area hutan TNBTS di depan. Jalurnya seperti ini, cenderung masih bagus aspalnya, walaupun ada sedikit lah ya, cuman ya masih sangat acceptable lah dilewatin berbagai jenis kendaraan, motor, mobil yang ground clearance rendah pun masih sangat bisa. Kecepatan saya di 50-60 ya. Ini nanti kalau sudah di hutannya baru agak melambat. Nah, banyak tikungan-tikungan nanti. Silakan skip saja video ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, memang videonya saya biasa buat video yang full perjalanan ya. Kisarannya mungkin bisa 40 sampai 60 menit nanti ini. Ups. Jam 9.35. Warung, masih ada warung di sini. Ya, ngomongin jalur Bromo ke Lumajang, ini
saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin ke Bromo, jika teman-teman itu naik kendaraan pribadi yang dari arah timur timur Pulau Jawa ya, maksudnya seperti Bali, Lombok. Mungkin teman-teman yang daerah sini, daerah Jember, daerah Banyuwangi, yang ingin ke Bromo, menurutku ini sih jalur yang paling cepat ya. Cuman memang ada plus dan minusnya. Minusnya adalah ini teman-teman, jalur ini kalau saya bilang nol ya, nol pencahayaan. Dalam artian kalau teman-teman lewat sini malam hari, itu sudah dipastikan gelap gulita teman-teman. Dan nggak ada lagi perkampungan atau hunian setelah Desa Burno tadi teman-teman. Jadi memang apa ya, kayak rekomendasi perjalanannya ketika teman-teman ingin riding biasa aja, bukan mengejar sunrise. Jadi kalau biasanya teman-teman yang lewat Pasuruan, lewat Probolinggo itu kan ingin ngejar sunrise ya, ingin melihat matahari terbit di Bromo. Jadi bisa jadi di perjalanan itu kisaran jam 2 malam, jam 3 malam gitu ya, sampai di area Bromo itu jam 4. Kita bisa santai-santai sambil menikmati dinginnya Bromo tentunya, dan menunggu matahari terbit. Nah kalau itu case yang kita jalankan ketika melewati jalur mana Lumajang ini, itu yang mungkin membuat saya tidak merekomendasikan jalur ini. Karena ya seperti ini teman-teman, jalurnya kecil, kanan kiri full hutan, dan cukup jauh jalur ini juga. Mungkin nanti akan saya sertakan berapa kilometernya, saya lupa jaraknya berapa. Cuman kalau kita melewatin jalur ini, apalagi cuman satu kendaraan ya, apalagi motor gitu, apalagi solo riding, itu pasti agak creepy gimana gitu kan kalau malam-malam kita lewat sini kan. Belum lagi kalau ada ini hewan yang lewat atau permasalahan dengan kendaraan, itu akan cukup ribet. Nah ini merupakan pintu masuk Bromo Tengger Semeru via jalur Lumajang. Di sebelah kanan tadi ada pos perizinannya ya, yang kemungkinan besar jarang sekali ya orang semacam izin di situ. Karena dari dulu saya lewat sini nggak pernah ditanyain, ya cuma lewat gitu aja. Nah memang sesepi itu jalur via ini sebetulnya untuk para wisatawan, yang nggak tahu ya persentasenya, tapi saya pikir mungkin di bawah 10% pengunjung ke Bromo yang lewat jalur ini. Itu lalu info lagi apa ya, terkait jenis kendaraan, semua bisa kok, motor jenis apapun lah menurutku. Matic, Beat juga banyak tadi yang lewat sini. Boncengan pun saya rasa masih sangat bisa, asalkan tentu keadaan engine atau motor teman-teman sehat ya, terus sangat bisa kok lewat jalur ini teman-teman. Karena memang tidak terlalu menanjak, tanjakannya nggak ada yang curam banget gitu. Itu mobil masih sangat bisa, teman-teman bisa lihat tadi kan beberapa kita lihat mobil ini ya, kendaraan pribadi yang lewat. Dan saya juga tadi yang posisi turun, ini kan posisi naik ya,
Tadi pas turun tuh saya sempat lihat ini semacam, aku lupa, kayak Hyundai Atos gitu loh, kendaraan city car yang kecil banget itu kan bisa lewat sini, yang padahal secara ground clearance kan rendah banget tuh. Itu masih bisa ya, asalkan balik lagi teman-teman pastikan engine-nya cukup memadai untuk memasuki sebuah kawasan pegunungan seperti ini. Untuk lebar jalannya balik lagi, wong teman-teman tadi kan lihat ada beberapa mobil pribadi, ada juga apa pickup tadi masih bisa lewat. Nah seperti ini. Nah mungkin memang ada di beberapa titik itu kalau berpapasan itu harus mengalah ya dalam salah satu. Cuman juga banyak titik yang kalau berpapasan dua mobil pun itu masih bisa dilalui. Mungkin kalau yang lewat sini naik mobil juga masih oke sih, masih oke asalkan kendaraannya sehat dan berani ya. Karena nggak semua orang loh berani lewat jalan ini. Nah ini depan ini contohnya tadi yang saya lihat, mobil Hyundai atas, mobil kecil kan ya, bisa melewatin. Tadi ketemu di atas sana kok saya. Nah ini area ini ya perkebunan bambu atau apa ya, hutan bambu gitulah ya, cukup lumayan banyak. Nah depan ini bambu lagi. Ups. Kalau motor lewat sini malam-malam pun juga oke-oke aja sebetulnya, selama kalau teman-teman sendirian itu berani ya nggak ada masalah. Kalau apalagi kalau itu ini apa touring ya, 5 motor 6 motor itu oke-oke aja sih saya lewat sini, karena jalurnya ya khas pegunungan lah ya, tidak yang terlalu bahaya-bahaya gimana. Kalaupun banyak plang ini apa, awas apa ini, ada binatang liar yang lewat sini. Sejauh saya lewat sini ya, udah beberapa kali sih, saya lupa tepatnya berapa, belum pernah menemuin apa, kalau di tandanya tadi kan rusa ya, rusa lewat itu belum pernah saya lihat. Walaupun memang potensi persentase seperti itu ada, karena mengingat ini hutan banget ini kan, dan tropisnya di TNBTS. Nah ngomongin hutan, balik lagi seperti yang saya bilang tadi ya, masuk sini sudah hilang apa mataharinya. Ya kerasa kayak jam 4 sore 5 sore gitu ini kalau kita di kota gitu, karena memang ya cukup lebat banget apa pohon-pohon di sini, tambah juga ini agak mendung kelihatan di depan. Cuman balik lagi ya, inilah dataran tinggi yang cuaca itu kadang memang nggak bisa diprediksi. Kadang sekarang cerah banget, 5 menit lagi tiba-tiba mendung pekat, ya bisa aja itu terjadi. Nah di depan ada pemotor lagi tuh, satu sendirian. Nah ini banyak kan motor yang turun itu habis menikmati Bromo ya.
menurutku cenderung oke kan ya jalurnya ya sampai sejauh ini. Nanti agak jelek mungkin di depan, di tengah-tengah, sama sebelum masuk ke area Ranupane sedikit. Yang kalau saya persentase mungkin 10% lah ya jalur yang jelek, mungkin bahkan nggak ada 10%. Kita berangkat tadi jam setengah 10 ya. Kalau dengan kecepatan konstan seperti saya ini harusnya nggak lama sih, setengah jam, 45 menit harusnya sudah sampai ke pos Jemplang. Kalau naik sih saya bisa agak ngebut ya. Tadi kalau turun benar-benar pelan-pelan banget saya jaga rimnya. Nah ya maklum metik ya, seperti itulah ya teman-teman. Kita hanya bisa mengandalkan kampas rim untuk menghentikan roda dari motor kita ini. Kalau motor BB atau motor kopling kan bisa ada engine brake-nya yang bisa membantu kita untuk menghambat laju roda ban kita. Nah ini agak jelek, jeleknya pun ya hanya seperti ini teman-teman, nggak yang sampai makadam banget gitu, enggak. Nah memang kalau memang di rata-rata ya jalur ini lebih banyak jeleknya sih daripada jalur ke Bromo lainnya. Dari Probolinggo full bagus tuh, dari Malang juga sangat oke, dari Pasuruan ada beberapa tapi nggak sebanyak via jalur ini. Suhu di 22 derajat Celcius, padahal ini jam berapa ya? Jam 10 kurang nih. Nah, hutannya selebat ini teman-teman, bisa lihat tuh. Pokoknya besar-besar dan hampir menutupin semua jalan. Jadi tentu akan seteduh ini ketika kita melewati jalur ini. Tuh, teman-teman bisa lihat kan. Jalur ini tadi Minggu ya teman-teman, bisa banyak lihat pengunjung Bromo seperti ini. Saya yakin ini dari Bromo teman-teman, ini masih banyak kita bisa berseliweran dengan pengendara lain, entah itu pengunjung atau warga lokal. Tapi saya yakin ketika teman-teman melewati jalur ini di hari kerja weekdays, tentu sangat jarang menemuin pengendara lain gitu ya, karena memang sesepi ini jalannya. Entah kenapa ya, mungkin karena karena nggak terlalu banyak orang yang bepergian dari Malang ke Lumajang atau sebaliknya. Beda contoh orang yang pergi ke Malang ke Surabaya itu kan banyak toh. Nah, kalau teman-teman dari Malang ke Lumajang, jalur ini juga cukup saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin mengejar waktu, karena memang ini ibaratnya bypass atau jalur alternatif lah ketika teman-teman dari Malang menuju ke Lumajang atau sebaliknya. Memang nggak terlalu lama, mungkin 1,5 jam kalau teman-teman konstan jalannya seperti saya ini sudah bisa tembus tuh
dari daerah Gubuk Laka atau Tumpang sampai Senduro Lumajang. Yang dimana jika teman-teman lewat jalur kota ya, dari Lumajang ke Malang, tentu tidak bisa secepat itu teman-teman. Saya sangat yakin itu. Karena biar jauh dulu, berisik, nanti suara mic saya nggak kedengeran. Tapi memang enak banget lewat jalur pegunungan seperti ini pakai motor trail seperti ini, karena rem itu cukup jarang kita pakai, karena lubang-lubang seperti ini ya kita terabas aja semua. Jadi bisa kenceng dan torsi motor juga terjaga karena kita nggak ngerem saat ada di tanjakan, itu kan. Jadi kalau teman-teman yang dari arah Bali, Lombok, dari daerah timur situ ya, itu ingin ke Bromo naik mobil, cukup oke juga sih ya sebetulnya. Dari sini mungkin teman-teman naik ini ya, pagi atau siang lah ya, itu sampai daerah mana, Desa Ngadas itu teman-teman bisa ini, bisa apa, sewa homestay di situ. Itu juga oke sih menurutku. Maksudnya daripada teman-teman muter ke mana, Pasuruan, tapi Probolinggo juga masih oke. Pilihannya dua sih kalau teman-teman yang dari Bali, dari Lombok gitu ya, Lumajang ini atau Probolinggo. Kalau yang bagi naik mobil ya, karena kalau naik mobil itu kan sudah pasti dilanjutkan dengan hardtop teman-teman. Nggak bisa teman-teman dari Probolinggo, ya bisa sih jalan kaki atau naik ojek gitu, tapi ya nggak ke penanjakan. Nah, iya ke Seruni Point maksimalnya, atau di daerah Mentigen Hills itu. Tapi kalau tujuan utamanya adalah penanjakan, tentu teman-teman yang bawa mobil pribadi ya pasti dilanjutkan dengan hardtop gitu. Dari jalur manapun, dari jalur Pasuruan pun teman-teman maksimal itu sampai rest area mana, rest area jalur via Pasuruan itu juga masih jauh kalau teman-teman jalan kaki doang, harus pakai hardtop. Jadi kalau naik mobil itu terserah jalur manapun, asal itu yang terdekat dari rumah gitu aja pokoknya. Ini banyak orang ngapain? Oh, bocil semua. Suhu di 20 derajat Celcius, dingin teman-teman, asli. Ini jam 10 loh.
tapi terasa dinginnya. Hmm, 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 hmm. Tuh, masih banyak banget ketemu orang karena di hari Minggu. Oh iya teman-teman, info juga, kalau sini juga harus hati-hati terkait pohon tumbang gitu ya, lalu longsor. Nanti ada di beberapa titik itu, lebih tepatnya sebelum memasukin ini Desa Runupani itu, ada tebing yang cukup rawan longsor dia. Nanti saya tunjukkan. Kalau di daerah hutannya ini kan nggak ada longsornya ya, karena kanan kiri sudah full pohon besar-besar yang bisa menopang pergerakan tanah ya. Dingin. Sampai daerah Bromo bikin kopi lagi enak nih. Kebetulan saya bawa kompor, bawa nesting, bawa air, bawa kopi. Biasanya seringkali saya seperti itu sih teman. Kalau ke Bromo bawa alat-alat masak seperti itu, karena enaknya sempat kehabisan storage teman-teman. Memory card saya full tadi, jadi berhenti di tengah hutan lumayan 10 menitan tadi untuk transfer data dari memory card action cam saya ke HP dulu. Jadi ya lumayan creepy. Nah tadi sempat mungkin 5 menit lebih nggak ada orang sama sekali di tengah hutan kayak gini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Dari sini harusnya nggak lama sih ya, mungkin kisaran ya 10 menit nggak ada, mungkin sudah sampai ke Ranupani. Nanti Ranupani kita bisa lanjut lagi jam 10 lebih 10 menit. Mendung di atas, jadi semakin membuat dingin area hutan sini. Saya ada bawa 2 memory card sih ya, masing-masing ada yang 64, ada yang 128, tapi seringkali full. Kenapa? Karena saya ini pakai action cam DJI ya, DJI action cam 3. Sekarang waktu itu sudah cukup bagus menurutku, tapi nggak lama muncul action cam 4 dan nggak lama lagi muncul action cam 5. DJI action cam 5. Aduh, sudah tinggalan zaman lagi. Tapi walaupun seperti itu, kalau hanya untuk motovlog seperti ini, saya rasa masih sangat mumpuni file ini, action cam ini. Hasilnya pun cukup oke. Ini saya nggak pakai 4K ya, karena buat apa juga, terlalu berlebihan besar filenya nanti, dan eksekusi di laptop nanti lama.
cenderung lemot nanti laptop saya. Nah, kelemahan DJI Action Cam itu ini, dia itu kayak ada file sampahnya teman-teman. Jadi selain ekspornya itu yang menghasilkan file berformat MP4, dia itu ada file yang berformat entah apa lupa. Yang itu fungsinya adalah untuk melihat preview dari hasil rekaman kita di Action Cam ini. Nah, file itu yang nggak berguna kalau kita ekspor ke laptop gitu ya, karena kan sudah ada MP4. Itu yang nggak bisa kita setting. Maksudku kalau bisa kita setting, kita tiadakan file itu juga nggak bisa teman-teman. Kalau dihapus file formatnya itu, file dengan format bawaan dari DJI itu, videonya nggak bisa di play di Action Cam ini teman-teman. Itu sih. Dan besarannya lumayan, hampir 10%-an lah, kan bisa lebih. Kadang format MP4 kita yang 2 GB misal 3 GB, file jenis nggak tahu apa formatnya yang itu tadi, itu bisa 300 mega itu. Nah, tinggal berapa kali kita take, kan lumayan mengganggu banyak itu. Ini tadi pas berhenti ya sempat hapus-hapusin dengan cara membukanya atau apa ya, sharing OTG via handphone. Kalau di Android kita buka file manager, dari via OTG itu kita bisa lihat file-file jenis formatnya itu, kita deletein satu-satu. Karena kalau dilihat via ini Action Cam itu nggak muncul teman-teman file format itu. Ya, itu mungkin sedikit tips atau info untuk teman-teman yang menggunakan atau user dari DJI Action Cam. Nah, dulu saya memutuskan DJI Action Cam itu fiturnya lumayan. Selain kualitas videonya yang sudah sangat oke untuk apa hasilnya ya, itu juga karena ini dia waktu itu kan masih ini ya, pesaing beratnya masih GoPro ya, GoPro 12 yang secara harga device-nya aja sudah cukup mahal, dan itu cuma dapat 1 baterai. Dimana saya waktu beli ini dapat 3 baterai, dan sudah ada dockingnya juga. Dockingnya tinggal kita charge pakai apa, power bank, itu cepat banget full. Dan selain itu ini juga kita nggak butuh dongle untuk mic-nya teman-teman. Jadi ini saya pakai mic yang murah, mic clip on seperti itu yang seharga 15 atau 20 ribu, yang modelnya Type-C, tinggal tancap di Action Cam ini sudah bisa dipakai. Lain halnya dengan GoPro ya, yang kita mesti butuh dongle gitu atau converter lah ya. Dan harganya lumayan waktu itu, bisa 700 sampai 1 juta uang lagi ya kan. Belum lagi GoPro waktu itu sering kali ini apa, overheat kalau menurut review teman-teman. Sedangkan saya sih hampir nggak pernah ya pakai video ini ketika motovlog, karena mungkin motovlog itu kena angin terus ya apa ininya, Action Cam-nya. Jadi nggak apa, bisa jadi pendingin untuk Action Cam-nya ini. Ada beberapa saat saya pernah overheat itu ketika diam, atau ketika dulu waktu saya pakai di mobil itu kadang overheat pas AC dari mobil saya agak nggak bekerja maksimal, jadi dalam kabin mobil itu sudah cukup panas, dan Action Cam ini agak ini panas, overheat. Nah ini teman-teman, tebing-tebing yang saya bilang rawan untuk longsor.
Ini juga harus hati-hati teman-teman lewat sini. Yang jadi apa ya? Salah satu poin yang harus diwaspadai ketika teman-teman melewati jalur ini, jalur Bromo via Lumajang ini. Nah, kalau sudah melewati tebing tinggi yang sebelah kiri ini, pertandanya sudah nggak jauh lagi kita akan sampai ke ini Ranupani teman-teman. Atau nanti pertama-tama kita akan melewati gerbang pendakian ke Gunung Semeru. Aduh. Ada keluarga kecil dengan anak kecil diajak masuk hutan sini. sempat mati lagi tadi karena kepenuhan. Nah, ini teman-teman, kalau udah di sini berarti kita sudah masuki desa Ranupani. Nah, di kiri ini adalah gerbang untuk pendakian ke Gunung Semeru. Biasanya sih banyak orang yang tuh ini sekarang berkabut full. Tuh nggak kelihatan teman, jarak pandang cuman 10 meter di depan. Mulai gerimis. Aduh. Dari sini masih banyak ladang-ladang atau sawah, sayur-sayur warga di sini ya. Naik sedikit, nanti kita masuki desa Ranupani. Nah, ini teman-teman, sudah mulai ada rumah, tapi kalau di kiri ini banyak kan ini siapa, warung. Nah, ini merupakan pos pendakian Gunung Semeru. Nah, depan ini adalah Ranupani atau danau seperti ini. Di depan itu ada semacam rest area ya, bukan semacam sih, memang rest area Ranupani seperti itu. Oh, keren kan, banyak juga orang-orang di situ yang duduk-duduk sambil menikmati cuaca atau suhu di sini yang memang cukup enak ya buat kita nikmatin, sambil kita bisa beli makanan atau teh hangat di sini. Coba saya lewatkan sini, harusnya lewat sana teman-teman, nggak saya lewat sini ya. Tuh, ini rest area Ranupani. Banyak mobil-mobil juga di sini. Ini mungkin yang lintas ya, lintas jalur ini, maksudnya antara yang mau ke Lumajang ke Malang via jalur ini. Untuk mendingan mobil, kendaraan atau rem, bisa ngasuh di sini dulu, ngeres di sini dulu. Juga banyak yang camping di sini tadi di sekitaran danau itu. Nah, nanti tadi kalau lurus tembusnya jalan ini tuh. Nah, sudah masuk di desa Ranupani. Di sini cuacanya cerah lagi. Padahal cuman jarak berapa mungkin 100-200 meter tadi udah gerimis, sekarang cerah lagi nih. Sini kita belok lewat jalur yang utama. Dulunya teman-teman tahun 2003
2013 ke bawah lah, dari 11 pertama saya kesini 2012 itu jalurnya di sini. Aduh, masya Allah sekali, full makadam yang jelek gitu dengan batu-batu kali yang besar. Naik metik di sini aduh menjengkelkan sekali. Tapi sekarang sudah sangat bagus, menurutku sangat bisa untuk dilalui berbagai jenis kendaraan. Dari sini untuk sampai ke Bromo atau area pos Jemplang tuh ya, itu nggak lama teman-teman, paling sekitar ya 5-10 menit ya, tergantung kecepatan teman-teman. Jam sekarang hampir jam 10.45 ya. Tadi saya ngeras hampir berapa, setengah jam mungkin ya, karena mindahin file-filenya itu cukup lama nunggunya. Habis rokok 2 ya berarti hampir itu lah 20 sampai setengah jam lah. Saya lanjutkan lagi perjalanannya. Masih banyak yang berlalu lalang wisatawan-wisatawan di Bromo, karena balik lagi ini adalah hari Minggu. Memang banyak. Oh iya, tadi sempat ketemu teman-teman, kelihatannya ini bertemu sama teman-teman santri yang di daerah pondok pesantren. Lanjut lagi teman-teman, nggak tahu ini lagi ngambek SD. Bismillah, nggak ngambek lagi. Kurang sedikit lagi, padahal saya sering kali berhenti sudah karena nggak mau ngerekam dia. Full kabut teman-teman, kayak tembok nih, nggak kelihatan sama sekali. Ya inilah daerah pegunungan kalau kita mengunjungi di jam-jam siang ya. Saat ini jam 11 siang, akan cenderung seperti ini, berkabut teman-teman. Tapi masih banyak loh apa wisatawan-wisatawan yang hilir mudik ya, baik sejalan dengan saya atau kembali atau berlawanan arah. Mungkin karena hari Minggu. Nah, ini nanti kita masih cenderung naik sampai ke daerah ini, poin sunrise atau viewpoint yang untuk menikmati sunrise yang cukup indah sebetulnya tempatnya, yaitu viewpoint Bantengan teman-teman. Dan nanti dari daerah situ baru akan turun terus sampai ke Malang. Cuaca lagi-lagi mendung banget nih. Mungkin daerah Malang udah hujan nih, berkabut. Sekali lagi, baik kendaraan roda 4 atau roda 2 atau Matic roda 2 Beat, banyak yang boncengan masih bisa aja naik kok.
Tapi saya lihat sih beat-beat yang baru ya, nggak tahu kalau yang lama-lama gitu. Nah itu tadi kan boncengan, naik beat juga bisa kok sampai sini. Nah ini pohon-pohon bekas kebakaran tahun lalu juga masih terlihat menghitam. Berangkat tadi jam berapa? Setengah 10. Sampai sini jam 11. Harusnya nggak sampai teman-teman, tapi karena saya sering kali berhenti tadi untuk menghilangkan data di memori. Nah ini teman-teman, view sunrise, viewpoint untuk menikmati sunrise yang bernama viewpoint Bantengan. Nah dari sini akan cenderung turun sampai ke Bromo atau ini apa, Pos Jemplang. Viewnya kayak gini tuh, nggak kelihatan sama sekali kayak di belahan dunia mana gitu kan tuh. Full kabut, sudah kayak tembok, bener-bener tembok nih, nggak kelihatan sama sekali. Harusnya Bromo kelihatan jelas dari arah dari atas ini teman-teman, karena memang ini merupakan salah satu jalur tertingginya kalau dari daerah pegunungan TNBTS ini. Begitu masih nggak kelihatan daerah Bromo, nah, memang kabutnya begitu tebal. Oh, macet, ada apa nih? Biasanya ada berlawanan mobil, nah ya kan, ada mobil yang naik, nggak tahu nggak kuat atau nggak cukup. Emang ini salah satu contohnya ketika salah satu challenge lah ya, ketika kita naik kendaraan pribadi roda 4 ketika di Bromo ini kan. Permisi, permisi. Pas di jalur sempit, pas ketemu dua mobil ya seperti itu. Ini turunan yang lumayan tajam, hati-hati kondisi remnya. Sebaliknya kalau dari arah Pos Jemplang atau Bromo untuk naik ke jalur ini cukup tinggi. Nah ini lumayan kelihatan nih, tuh kan, harusnya seperti itu teman-teman, karena kena kabut tadi. Tuh ini kan pohonnya masih hitam semua nih teman, bekas kebakaran tahun lalu nih. Belum sepenuhnya pulih. Ada serangkaian monyet. Seperti yang saya bilang, kalau sudah melewatin viewpoint sunrise Bantengan cenderung turun.
Masih ada juga hardtop yang lewat yang membawa wisatawan. Ini di bawah berarti hujan teman-teman, kena kabut deras. Berapa bapak-bapaknya tadi pakai jas hujan. Yap. Tetap berhati-hati karena kiri ini jurang yang cukup dalam. Sekali nyemplung situ, sudah lah. Tuh, kita sudah sampai di pos Jomplang teman-teman. Atau lebih terkenalnya ada di situ cafe yang cukup viral, yaitu Bromo Hillside Cafe. Tuh, seperti ini teman-teman kondisinya. Masih banyak wisatawan yang datang. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video saya untuk perjalanan ke Bromo via jalur Lumajang. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua dan bermanfaat untuk yang ingin ke Bromo via jalur Lumajang. Oke teman-teman, akhir kata wassalam.